Dalam rangka penanggulangan COVID-19, GEP Sultra Jemaat Ora et Labora Kendari mengajak semua warga jemaat untuk berpartisipasi dalam membantu dan mendukung kegiatan diakonia terhadap warga jemaat yang terdampak. Donasi dapat dibawa langsung ke Gereja Ora et Labora atau dengan menghubungi majelis pendamping. Mari menjadi saluran berkat bagi sesama. Shalom jemaat terkasih. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah, sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Sedapat mungkin, gunakan gadget atau media online yang hanya untuk mengakses link ibadah yang sedang berlangsung tanpa adanya distraksi dari hal-hal lain seperti panggilan telepon, notifikasi dari messenger, atau media sosial, atau panggilan telepon dan sejenisnya. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam ibadah online tersebut. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri dan selamat memasuki ibadah. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita boleh bersyukur atas rahmat kasih karunia yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Sehingga pada hari ini kita boleh melakukan ibadah di rumah tangga kita masing-masing. Marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita dan kita memulai ibadah kita. Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia memperingati Hari Raya Pentakosta, yaitu hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada gerejanya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Ia telah berjanji, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 2 ayat 8. Hari ini, sebagai bagian dari gereja Tuhan di dunia, kita memperingati penggenapan janji itu. Roh Kudus yang dijanjikan itu adalah roh kebenaran yang akan menolong dan menghibur orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Panggilan beribadah, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, dan demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Mazmur 29 ayat 2, Mazmur 63 ayat 3. Sidang jemaat, mari berdiri dan kita menyanyi
dari NKB 104 ayat 1 dan 2. berkobar dalam hati kita. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janji-Nya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang menang. Apinya berkobar dalam hatiku. Haleluya bergema, haleluya bergema, Yesus Raja yang menang. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Amin. Selamat Hari Pentakosta, saudara-saudara. Selamat Hari Pentakosta, saudara. Amin, amin, amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, nats pembimbing kita pada hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Meresponi nats pembimbing, mari kita melakukan pujian yang berkata, Kau yang terindah.
mau katakan pada Tuhan kita, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut yang berteduh menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajamu. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Jemaat disilakan duduk kembali. Kami telah berdosa kepadamu, serta melanggar tita-titamu. baik dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang dibuat perorangan, keluarga, umat, maupun bangsa. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami, ya Tuhan. Amin. Mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita mengangkat pujian Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. Karena dosaku berat dan dosanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, apa berusahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurniamu Kau selamatkan diriku. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Meresponi pemberitaan anugerah, mari kita melakukan pujian besar anugerah-Mu.
Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertaimu juga. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mendengar, memahami serta melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 11 sampai 26. Injil Yohanes pasal 17 ayat 11 sampai 26. Dan pembacaan kita yang kedua terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai 25. Injil Yohanes pasal 17 ayat 11 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku,
dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai 25. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Demikianlah firman Tuhan. Yesus bersabda, "Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari." Haleluya. Roh Kudus mempersatukan orang percaya untuk bersaksi. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan bersama sebagai orang-orang percaya, acap kali tidak dapat dihindarkan terjadi pertikaian atau konflik
karena perbedaan pendapat. Sebenarnya perbedaan pendapat adalah tanda yang sehat, karena justru dengan keberagaman kita dapat melihat dan menilai sesuatu dan akan memperluas cakrawala pemikiran kita dalam menata kehidupan bersama. Tetapi yang berbahaya adalah ketika konflik itu berlarut-larut, terus terpelihara, baik secara terselubung maupun secara terang-terangan, yang dijiwai oleh ambisi, kepentingan diri sendiri, perasaan benci, iri hati, keegoisan, maka cepat atau lambat akan timbul perselisihan, perpecahan di dalam persekutuan. Ketika semakin dekat waktunya, Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya. Yesus menaikkan doa syafaat untuk murid-muridnya setelah sekian lama ia bersama-sama dengan mereka. Salah satu pokok doa yang paling ditekankan oleh Yesus, yang ia sampaikan berulang-ulang, yaitu supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yohanes pasal 17 ayat 11b, bandingkan ayat 21, 22, dan 23. Pengulangan ini menunjukkan pokok penting yang harus dimiliki oleh murid-murid untuk melaksanakan tugas panggilan mereka. Tetapi rupanya Yesus mengetahui ketidakbersatuan mereka. Karena dalam Injil Markus pasal 9 ayat 34 menunjukkan pertengkaran yang terjadi di antara para murid. Mereka mempertengkarkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Setelah peristiwa itu muncul lagi pertikaian di antara para murid. 10 murid Yesus marah kepada Yakobus dan Yohanes karena mereka meminta keistimewaan khusus untuk duduk di sebelah kiri dan kanan ketika Yesus kelak menyatakan kemuliaannya. Injil Markus pasal 10 ayat 41. Artinya dengan pola pikir seperti ini, para murid rentan dengan perselisihan yang bisa menyebabkan perpecahan di antara mereka, sehingga mereka tidak dapat melaksanakan misi yang dipercayakan kepada mereka. Yesus sadar bahwa ia tidak lama lagi akan meninggalkan dunia ini. Sebab itu ia berdoa supaya Bapa memelihara mereka. Ayat 11. Doa ini adalah doa penyerahan keamanan dalam tangan Allah. Murid-murid Tuhan Yesus dilindungi demi kepentingan kesatuan mereka. Kesatuan yang dimaksudkan di sini adalah kesatuan hati yang tunduk pada kemuliaan dan karakter Allah yang diilhamkan oleh firman-Nya. Yesus berkata bahwa ia telah memberikan firman Allah kepada mereka. Ayat 14. Dan mereka akan hidup menurut firman itu dan memberitakannya di tengah dunia. Sebagaimana yang dialami oleh Yesus, ia dibenci, menghadapi tantangan dan penderitaan yang berat. Demikian halnya dengan murid-murid akan mengalaminya. Sebab itu ia berdoa supaya Bapa melindungi mereka dari yang jahat. Ayat yang ke-15. Kesatuan murid-murid sama seperti kesatuan Yesus dan Bapa. Tujuannya yaitu supaya dunia percaya. Ayat 21. Tentang pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam Kristus Yesus.
Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Artinya jika para murid tidak memiliki kesatuan sama seperti kesatuan Bapa dan Anak, mereka tidak dapat menghasilkan buah yang akan menjadi kesaksian. Kalau orang-orang percaya hanya memikirkan kepentingannya sendiri, hidup dalam pertikaian, mengabaikan firman Allah, maka kita tidak dapat menjadi saksi dan berkat bagi dunia ini. Pada ayat yang ke-22 dikatakan, "Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu." Kemuliaan yang dimaksudkan adalah kemuliaan yang terdapat dalam kerendah hatian dan ketaatan kepada panggilan Tuhan Yesus pada kayu salib, dan panggilan kita masing-masing pada tugas yang diberikan oleh Tuhan kita. Jika mereka setia dalam panggilan masing-masing, yaitu panggilan supaya melayani sesuai dengan kehendak Allah dalam segala kerendah hatian, maka mereka berhasil menjadi satu. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus sebagaimana dinyatakan melalui permohonan doanya kepada Bapanya. Saudara-saudara, hari ini kita memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid, kepada setiap orang percaya. Pada peristiwa ini para murid dipenuhi Roh Kudus dan mereka berkumpul dalam kesehatian, dalam doa, dan penuh keberanian menjadi saksi Tuhan. Roh Kudus mempersatukan para murid berjalan pada tujuan yang sama. Dengan penuh kepastian, mereka tidak lagi hidup dalam ketakutan dan keraguan, tetapi dengan penuh keberanian mereka tampil memberitakan Injil. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Petrus yang pernah menyangkal Yesus kini tampil dengan berani berkhotbah di depan orang banyak, dan oleh pekerjaan Roh Kudus menurut kesaksian Alkitab 3.000 orang percaya dan memberi diri dibaptis. Hari Pentakosta dikenal juga dengan hari lahirnya gereja, sebab di hari Pentakosta gereja mula-mula terbentuk di Yerusalem. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Pemberitaan Injil terus berkobar disertai dengan tanda-tanda mujizat, sehingga Injil semakin tersebar di Yerusalem. Penganiayaan, tekanan, ancaman dan hambatan yang hebat atas jemaat mula-mula di Yerusalem tidak menghentikan perkembangan pemberitaan Injil, tetapi justru Injil semakin tersebar luas bahkan di luar Yerusalem sampai ke Samaria. Kisah Para Rasul pasal 8 dalam pembacaan kita saat ini. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Injil di sana. Banyak orang percaya dan memberi diri dibaptis, termasuk di antaranya yaitu Simon yang dikenal sebagai tukang sihir. Simon cukup terkenal dan banyak orang yang menjadi pengikutnya. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9 sampai 11. Tetapi walaupun Simon telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, namun ia belum memahami sepenuhnya keberadaan dirinya sebagai orang percaya. Ia masih dipengaruhi pola pikir atau cara hidup sebagai manusia lama. Simon mengira bahwa ia dapat membeli karunia Allah dengan uang. Ayat yang ke-18.
entah apa yang dipikirkan Simon, tetapi berdasarkan latar belakangnya dapat dipahami bahwa ia terbiasa menjadi pusat perhatian karena praktek sihirnya. Ia mempunyai pengaruh, mendapatkan keuntungan. Kini sebagai orang percaya, ia harus meninggalkan semuanya itu. Petrus menegur dengan keras apa yang dilakukan Simon dan mengungkapkan motivasi Simon yang keliru. Petrus berkata, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Tetapi syukurlah, Simon mau mendengar teguran Petrus dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Kisah ini mengingatkan dan memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kita. Bahwa walaupun kita menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya, namun bisa jadi pola pikir atau cara hidup kita masih dipengaruhi oleh manusia lama kita, memiliki sikap hati yang tidak benar di hadapan Allah. Karena itu bersyukurlah atas semua anugerah yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Pakailah seluruh karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakan namanya. Perayaan Hari Pentakosta yang dirayakan oleh seluruh gereja di dunia ini menjadi momentum untuk menyatakan semangat, menyatukan tekad untuk terus memberitakan Injil Kristus di dunia ini. Jangan menghabiskan tenaga dan energi kita untuk bertikai, tetapi mari kita memusatkan perhatian kita bersama kepada Kristus yang telah memilih dan memanggil kita. Sesungguhnya ada banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, bahkan dalam masa-masa sulit sekalipun seperti sekarang ini. Pelayanan harus tetap berjalan. Kepekaan untuk melihat di sekitar kita. Mungkin ada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan, kehadiran, dan penguatan kita. Tugas ini memang tidak mudah, tetapi jangan takut, sebab Yesus berjanji bahwa Ia akan menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Matius pasal 28 ayat 20b. Karena itu tetap kuatkan dan teguhkan hatimu. Roh Kudus akan terus menolong, menghibur, dan memberi keberanian untuk terus bersaksi. Selamat Hari Pentakosta. Amin. Sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Oh, di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia, sia-sialah.
ada pertolongan. Datanglah padanya yang lelah, diangkatnya. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Tak henti-henti dia menunggu, tak henti-henti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menanti setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menunggu setiap orang datang padanya. Tak henti-henti dia menunggu, tak henti-henti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Henti-henti dia menunggu, tak henti-henti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, saya undang berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertaimu juga. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan kami, sumber kekuatan, dan sumber penghiburan kami. Kami datang bersujud sembah di hadapan hadirat-Mu yang kudus, meninggikan dan mengagungkan nama-Mu. Sebab kasih setia-Mu senantiasa berlimpah-limpah dalam hidup ini. Engkau selalu berikan tiap-tiap hari. Engkau selalu nyatakan dalam berbagai keadaan yang kami alami, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Oleh karena itu ya Tuhan, sampai hari ini kami terus merasakan kehadiran dan lawatan Tuhan, yang olehnya kami terus menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, melaksanakan tugas dan panggilan pelayanan kami. Hari ini ya Tuhan, bersama dengan seluruh jemaat Ora et Labora Kendari, kami datang bersama-sama membawa permohonan-permohonan kami, pergumulan-pergumulan kami bersama. Kami mohon Tuhan Engkau selalu kuatkan kami semua, sehingga dalam berbagai keadaan yang kami alami, kami senantiasa menyaksikan kuasa kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Nah, walaupun ya Tuhan kami menjalani persekutuan seperti sekarang ini, tapi kami yakin dan percaya bahwa sungguh-sungguh ya Tuhan, Engkau selalu hadir melawat kami anak-anak-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang kami dengarkan bersama-sama pada saat ini. Bila firman-Mu ini akan senantiasa menguatkan kami semua, memperlengkapi kami anak-anak-Mu, supaya kami tetap memelihara kesatuan kami di dalam Kristus Yesus, supaya apapun tantangan pergumulan yang kami akan lalui bersama, iman kami akan semakin kuat dan teguh, sebab Engkau senantiasa menyertai kami semua. Hari ini ya Tuhan, kami merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid, bahkan kepada semua orang percaya yang ada di dunia ini. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk terus membangun kesatuan kami, persekutuan kami bersama, bahkan semangat kami untuk senantiasa memberitakan Injil Tuhan dimanapun kami hadir dan berada. Dan biar dengan segala talenta karunia yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami, akan kami persembahkan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami mohon juga Tuhan memberkati kegiatan-kegiatan pelayanan kami di Jemaat Ora et Labora yang akan berjalan selama sepekan ini. Engkau mampukan kami semua ya Tuhan, hamba-hamba urapan-Mu, pendeta, penatua, diaken, dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanan kami bersama, badan pekerja majelis jemaat. Karuniakan roh hikmat kebijaksanaan, sehingga di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit seperti sekarang ini, kami tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami bersama. Dan biarlah ya Tuhan,
Semua ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami mohon juga ya Tuhan, memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan dalam berbagai keadaan mereka. Kami mohon Tuhan Engkau kuatkan, hiburkan mereka semua, teguhkan iman dan pengharapan mereka, supaya dalam segala hal mereka terus mensyukuri anugerah dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, mereka yang hidup dalam ketidakpastian, biarlah mereka senantiasa memiliki kepastian di dalam Kristus Yesus untuk terus mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Kami mohon Tuhan memberkati bangsa dan negara kami yang saat ini ya Tuhan sementara bergumul dengan COVID-19 yang melanda bangsa kami bahkan dunia ini. Kami mohon Tuhan karuniakan roh hikmat kebijaksanaan sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebaik-baiknya. Demikian juga ya Tuhan, mereka yang menderita karena penyakit ini, kami mohon Tuhan kiranya Engkau senantiasa kuatkan, Engkau pulihkan mereka semua. Tenaga medis, aparat keamanan, gugus tugas COVID-19, kami mohon Tuhan Engkau tetap memampukan mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka sebaik-baiknya. Karuniakan kesehatan, kekuatan, berkati rumah tangga mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang bersukacita selama sepekan yang akan berjalan ini. Kami mohon juga Tuhan Engkau tetap memberkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Secara khusus kami berdoa, anak-Mu yang terkasih Yulpian Jemi Natal, yang sementara dirawat di rumah sakit Plamonia Makassar. Kami mohon Tuhan Engkau jamah, oleh bilur-bilur-Mu ia beroleh kesembuhan, dan ia boleh beraktivitas seperti sedia kala. Makanan, minuman, obat-obatan dikonsumsi Tuhan berkati. Para dokter, para perawat yang menangani, kami mohon Tuhan Engkau mampukan mereka. Bahkan segenap keluarga yang boleh terus memberikan dukungan, mendampingi, kami mohon juga Tuhan Engkau lindungi, peliharakan kehidupan mereka. Juga kami mendoakan keluarga besar almarhum Bapak Melkias yang sampai hari ini ya Tuhan masih menjalani masa isolasi di rumah. Kami mohon Tuhan Engkau tetap kuatkan dan hiburkan mereka. Biarlah mereka tabah untuk menghadapi dan menjalani semuanya ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan boleh terus mengalir di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap bersukacita menjalani kehidupan ini. Kami mohon juga Tuhan memberkati keluarga besar Ibu Mulyati S. Pamian yang berduka cita atas meninggalnya saudara yang terkasih di Toraja beberapa hari yang lalu. Engkau senantiasa menghiburkan, menguatkan mereka untuk menghadapi peristiwa duka cita ini. Bahkan rencana keluarga dalam rangka pemakaman, kami mohon juga Tuhan Engkau senantiasa memberkati, sehingga apa yang direncanakan oleh keluarga senantiasa berjalan dengan baik. Tuhan memberkati seluruh anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Biarlah apa yang mereka lakukan saat ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah mereka boleh terus memberikan hidup mereka untuk melayani Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Kami mohon juga ya Tuhan, senantiasa memberkati pelayanan gereja Tuhan di dunia ini, secara khusus wilayah pelayanan gereja Protestan di Sulawesi Tenggara. Biarlah ya Tuhan kami tetap memelihara semangat dan kesatuan kami bersama, supaya kami tetap berkomitmen untuk menyampaikan kabar baik melalui kehadiran kami, pelayanan kami, tutur kata kami, bahkan kehidupan kami sehari-hari menjadi kesaksian yang hidup.
Tuhan memberkati program-program kegiatan Jemaat Ora et Labora, baik itu pembangunan gedung smart, bahkan kegiatan-kegiatan yang lain. Kami mohon Tuhan Engkau senantiasa memberkati, sehingga program-program ini boleh terus berjalan, dan kami senantiasa boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan di sepanjang hidup kami. Inilah kami yang datang bermohon kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa persembahan syukur kita, dan sambil persembahan kita kumpulkan, kita melakukan pujian Rindukah Engkau mendapat berkat Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah berjalanmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasa-Nya. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya ya Tuhan, dan berkatilah, supaya berguna bagi pembangunan persekutuan dan kesaksian, serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Aku berdiam di kesunyian, di keheningan bait-Mu Bapa, tanpa kata dan tanpa bahasa, hanya menunggu Engkau Tuhan.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya menjemput kita bangkit berdiri dan mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian. Mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai beri watakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi dan teruskan serta berkatkan. Rahmatilah dalam Yesus diberi. Kita mau katakan, bukalah hatimu, mari terima Dia. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi umat diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi dan teruskan serta beritakan. Rahmatilah dalam Yesus diberi. Rahmat ilahi, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Tuhan, kembalilah ke tengah-tengah kehidupanmu sehari-hari, sambil berkarya sesuai kehendak Tuhan. Arahkan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini, jemaat marilah kita melakukan Kidung Jemaat 426 ayat 1. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap.
Pendeta dan majelis mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.